Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nugroho dari Prodi Sastra Inggris. Ingin menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Oke. Nomor 1. Apa makna Adinul Islam dan bagaimana konsekuensi jika tidak memilih agama Islam sebagai keyakinan yang benar? Adinul Islam atau agama Islam adalah ajaran agama yang sangat sempurna dan datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bagaimana konsekuensi jika tidak memilih agama Islam sebagai keyakinan yang benar. Orang tersebut adalah kufur, atau yang artinya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan konsekuensinya yang telah disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 13, yaitu dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Soal nomor 2, mengapa kita harus pertuhankan Allah? Berikan argumentasi saudara lengkap dengan dalil Al-Quran. Kita harus yakin bahwa Allah ialah pemilik segala sesuatu. Hanya Allah satu-satunya pencipta. Hanya Allah lah yang berhak kita sembah, dan tidak ada satupun sekutu bagi Allah, karena ajaran Allah yang paling benar dan paling sempurna. Seperti yang disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Soal nomor 3, apa makna khalifah Allah di bumi dan apa saja tugas manusia sebagai khalifah? Khalifah adalah wakil Allah di muka bumi, atau bisa juga disebut sebagai pemimpin pemerintahan. Dan tugas manusia sebagai Allah di bumi adalah 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. 2. Bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Menjaga keadilan dalam masyarakat. 4. Mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi. Soalan nomor 4, apa makna hukum Islam dan jelaskan sumber-sumber hukum Islam. Berikan argumentasi atau dalil tentang sumber hukum Islam tersebut. Hukum Islam adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan ini. Sedangkan sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis. Dalil yang mengargumentasi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yaitu disebutkan pada surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan selanjutnya dalil untuk hadis terdapat di surah An-Najm ayat 3 dan 4, yaitu dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Soal nomor 5,
Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Berikan contoh bagaimana wujud bahwa Islam itu rahmat bagi pemeluknya dan orang-orang yang belum meyakininya. Rahmatan lil alamin sendiri adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bagi orang non-muslim, Islam juga bisa disebut juga sebagai rahmat karena kita sebagai muslim harus memberikan kedamaian dan kasih sayang terhadap sekitar kita, termasuk saudara kita yang belum meyakini agama Islam atau bisa disebut juga non-muslim. Dan soal terakhir nomor 6 yaitu hafalan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud kidam bako mukholafatulil hawatisi kiamuhu binafsihi wataniyah kodrat irodat ilmu hayat sama basor kalam kodiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Cukup, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.